Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Nah, ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, dan subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan. Nah, terkait dengan masalah ini dibutuhkan adanya lumbung pangan. Nah, apakah lumbung pangan itu? Mari ikuti dialog interaktif bersama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Dan sudah hadir narasumber kita pagi ini ada Bapak Agus Purnomo, Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak. Iya, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, sehat, semangat ya Pak ya. Hari Senin tapi tetap semangat ya Pak ya. Karena habis long weekend ini loh Pak. Ya, kemarin kemana nih Pak? Kalau kita kan Mbak, kerja terus Mbak. Oh, tetap kerja ya? Nggak ada libur ya Pak ya? Ini Jumat, Sabtu tuh masuk terus. Oh iya, kemarin itu kan ada libur ini ya, long weekend gitu, tetap masuk ya Pak ya? Kalau di Dinas Pangan dan Pertanian semua masuk karena pas itu kita punya tugas pemeriksaan hewan kurban. Yes, betul ya. Apalagi kemarin ya ada hewan kurbannya, apakah itu sehat begitu betul, Pak ya? Betul. Jadi tidak ada libur ya Pak ya? Oke deh, tetap semangat ya Pak ya. Oke deh, dan kita nanti akan membahas tentang lumbung pangan. Nah, kalau zaman kita sekolah dulu ada lumbung padi gitu ya. Nah, sekarang lumbung pangan ini ya. Itu apa? Nanti kita akan membahas lebih jauh lagi. Dan narasumber kita yang berikutnya ada Bapak Ujang Burhan. Beliau juga Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Mbak. Panggilnya Pak apa nih? Pak apa? Kebetulan ada yang manggil Ujang, ada yang manggil Burhan. Oh, jadi dan saya sehari-harinya di kantor tuh malah dipanggil Subur, Mbak. Loh, Iya. gimana nih ya? Mungkin ada hubungannya bur gitu, Subur gitu. Supaya lebih mudah. Iya, Itu nama kerennya gitu nama Pak harian. Subur. Nama harian ya Pak ya. Iya. Oke, saya panggilnya Pak Burhan aja atau Pak Subur nih? Boleh, monggo. Nanti teman-teman yang ada di rumah malah bingung ini ya. Para petani juga bingung. Ini Pak siapa ya? Kalau dengan para petani, penjenengan kalau pas penyuluhan menggunakan nama apa Pak? Pak Ujang dan Pak Subur gitu. Oh, iya. Pak Ujang. Iya, Oke. iya. Saya panggilnya Pak Ujang Subur aja. Iya, enggak apa-apa. Iya. Oke, Pak Ujang ya. Berarti Pak Ujang lebih keren, lebih bekennya Mbak. gitu ya. Iya. Oke, Pak Ujang ini sudah pernah siaran di sini Pak belum nih Pak? Ini kebetulan perdana, Mbak. Buat saya perdana. Jadi jumpa agak grogi gitu. Oh, Mbak. grogi Iya, ya. karena perdana. Semua yang perdana itu pasti grogi. Tapi nanti kalau sudah perdana jadi tuman loh. Pak Agus itu sudah berapa kali loh. Benar, Mbak. Numani berarti. Numani. Kalau pertama masih harus gitu. ditemani Pak Agus ya. Nanti besok kedua ketiga sendiri udah berani ya Pak ya. Siap. Sekarang setahun sekali kok Om. Setahun sekali ya jadwalnya ya. Soalnya kan sekarang semua bidang Oke, ya ada dulu ini kan ya. cuma penyuluh pertanian sama perikanan. Pertanian perikanan. Sekarang semua dari Bu Kabit, Pak Kabit, kasih itu semua diberi materi jadwal, untuk ini ya. gitu. Oke deh, baik, ini berarti kesempatan yang luar biasa. 1 tahun sekali ya Pak ya. Iya. Wah, dan sekali-sekalinya loh Pak siaran di sini. Baiklah, oke teman setia, buat Anda nanti yang mau bertanya seputar lumbung pangan ya, silakan Anda bisa bergabung bersama kita bertiga di sini. Bisa lewat telepon di 0298323310, WA SMS-nya di 081904880999, atau kita ini live fanpage-nya dan juga live YouTube-nya Radio Suara Salatiga. Ini Pak Agus kalau mau menyapa pendengar di rumah, monggo silakan. Kamera penjaringan sebelah sini Pak. Silakan Pak. Biar wajah-wajahnya ini kelihatan gitu ya. Teman-teman yang baru menyimak siaran ya tetap semangat sambil mengerjakan tugas di kantor maupun yang di lapangan gitu. Tetap semangat gitu aja. Jangan lupa sarapan ya Pak ya. Saya sendiri malah belum Mbak. Iya, monggo Pak Ujang silakan. Selamat pagi para pemirsa, terutama untuk kelompok tani dan KWT, tetap semangat.
tetap jangan menyerah. Oh iya, harus Iya. dong ya, semangat terus. Oke, kalau Pak Agus dan Pak Ujang ini lebih ke penyuluh pertanian di kelompok tani mana nih? Atau dibagi atau bagaimana nih Pak? Dari kalau kita berdua sebenarnya 3 orang Mbak. Kita dapat wilayah itu di Kecamatan Argomulyo. Argomulyo. Argomulyo itu ada 6 kelurahan. Saya sendiri Agus itu mendapat wilayah Kelurahan Randuajer dan Kelurahan Cebongan. Oh, Randuajer Nggih, Cebongan. Pak Ujang Kelurahan Ledok dan Kelurahan Noborejo. Yang satu Pak Budi ini, Pak Budi jangan masih sudah hafal nggih. ya. Nah, itu kan ada tugas di kantor. Ya. Itu wilayah Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Tegalrejo. Oke. Ya, jadi kami bertiga itu di bawah bendera BPP Argomulyo. gitu. Balai Pengembangan Pertanian Argomulyo. Dan saya jadi koordinator. Gitu. Oke, baik ya. Tapi Nggih. bisa berpindah ya. Misalnya penjenengan tadi khusus kelurahan mana? Randuajer Randuajer dan Cebongan. Nggih. Pada saat tertentu bisa nggak mengampu tempatnya Pak Ujang? Pak Ujang lagi sibuk apa Iya, gitu? Itu biar Mbak elastis saja. Oke. Fleksibel ngomongnya Fleksibel. Pak Ujang lagi ada kegiatan apa terus ada acara kita bantuin. Saling membantu Mengisi, dan ya. Bisa berkolaborasi. sekali Mbak, kalau Seperti dipindah itu bisa sekali. Oh, bisa sekali ya Pak ya. Dan petaninya juga nggak sudah pada mengenal ya. Ya, ya sudah benar. Nanti begini, pengurusnya ya. Pengurusnya biasanya Pengurusnya. kalau petani kalau pas jarang kumpulan ya mungkin agak-agak mungkin kurang tahu, tapi kalau pengurusnya pasti tahu. Tahu ya kalau Nggih. pengurusnya. Kalau ketemu di jalan nggak tahu ya Pak ya. Tahu Mbak? Tahu. Kalau udah pakai nama gitu ya Pak ya. Sudah hafal gitu. Udah hafal, Iya. Mbak. Apalagi kalau KWT Mbak, itu heboh Mbak. Nah, itu. KBT apa tuh Pak? Kelompok wanita tani Mbak. Wah, ini kalau ada wanitanya mesti heboh ya, Pak? Kebetulan yang saya ampu itu banyak kelompok wanita taninya. Oh, gitu ya. tiap Jadi hari tambah ketemu semangat ya, ibu-ibu. Pak, ya? Iya. Semangat sekali. Semangat Iya. sekali, baiklah. Luar biasa ini ya perjuangan dari para penyuluh pertanian ini ya untuk memberikan ilmunya kepada para petani di Kota Salatiga supaya bisa sukses berhasil panennya begitu ya Pak ya. Iya. Baiklah, kita langsung ke TKP loh. Kok ke TKP? Enggak apa-apa, Mbak. Langsung ke BPP. TKP. BPP Argomulyo. Iya. Baiklah, kita langsung ngobrolin tentang yang namanya pangan dan lumbung pangan. Nah, karena orang bilang makanan itu adalah kebutuhan yang sangat primer bagi manusia ya. Tidak ada satu hari pun yang tidak bisa makan gitu ya. Tanpa makan gitu ya. Jadi ini satu topik yang menarik untuk kita bicarakan di sini tentang lumbung pangan. Ya, kayaknya kalau kita bicara lumbung pangan, jadi ingat kalau misalnya masa-masa musim kemarau ya Pak ya. Ini masa-masa musim kemarau gitu, tidak ada misalnya pertanian sudah agak ini ya. Hasil pertaniannya berkurang, tapi kita sudah punya lumbung pangan, begitu mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Harapannya begitu. Nah, kalau kita bicara masalah pangan dan lumbung pangan, Pak, ini apa itu Pak? Maksudnya bagaimana Pak? Nggih, monggo. Monggo. Gini Mbak ya. Ujang. Ya, silakan Pak. Yang dimaksud pangan. Pangan. Ini segala sesuatu Mbak ya. Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, Ya. perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, yang perairan dan air. Dan air itu kan sumber makan juga. Baik yang diolah maupun tidak diolah. Ya. Yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman. Jadi itu pangan adalah bisa langsung dimakan, bisa diolah dulu, menurut situasinya. Seperti buah itu bisa langsung dimakan. Langsung, Ya, kalau umbi-umbian ada yang diolah dulu untuk persiapan untuk makan itu sendiri. Iya. Terus yang untuk lumbung pangan ini ya Mbak ya, lumbung pangan adalah tempat Mbak. Lumbung pangan itu tempat. Tempat? Iya, tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain. Nah, untuk menghadapi masa paceklik. Nah, ya Oke. seperti
kemarau ini kan Kemarau. sebaiknya petani menyimpan ya untuk cadangan pangan yang akan datang kalau ada gagal panen gitu. Nah, terus di daerah masing-masing itu lumbung itu namanya juga ada ya sendiri-sendiri Mbak. Seperti gitu. yang di Minang Mbak. Yang di Minang itu namanya Apa? rangkiang. Rangkiang. Nah, itu rangkiang Mbak. Kebetulan Pak Ujang lahirnya di sana, Mbak. Kebetulan saya lahir di Bukit Iya. Tinggi Mbak. Iya, itu rangkiang. Ujang Burhan. Tapi bentuknya sama dengan Sama bangunannya itu seperti lumbung Mbak. Ya memang istilahnya beda ya rangkiang. Kalau yang di Jawa umumnya di Jawa Barat, di Jawa Tengah itu lumbung itu sudah kedengarannya sudah nggak asing lagi Mbak. Ya. Kalau yang di Minang tuh rangkiang. Rangkiang itu bentuknya seperti bangunan di depan rumah Mbak. Di depan rumah tapi berpanggung. Tujuannya biar tikus tidak naik, tidak masuk gitu. Kan tujuannya untuk menyimpan. Itu. Kalau yang di Sunda Mbak, khususnya di suku Baduy itu leit namanya. late. Leit, ya. Kebetulan bapak saya juga Sunda Mbak. Jadi namanya Ujang Burhan. Lahir di Sumatera Barat, tapi keturunan Sunda. Iya. Oh, blasteran ya Pak ya. Iya, kalau ibu asli sini Pak. Asli Salatiga Karangpete gitu. Tapi bahasa Jawa bisa ya Pak? Medok Mbak. Kalau bahasa Sunda malah nggak bisa. Saya kadang malu juga Mbak. Namanya Ujang reso omong Sunda. Iya, saya Lah, juga gitu. lagi begini. Kok namanya Ujang? Ini biasanya orang-orang Jawa Barat Orang begitu Sunda, ya. betul. Jawa Iya, Barat betul, gitu iya. ya. Kalau yang Sunda itu suku Baduy itu namanya leit. late. Leit itu lumbung. Tapi yang di Minang rangkiang. Tapi yang di Sumatera Barat sendiri macam-macam Mbak. Oke. Yang di Pasaman aja namanya kopuak. Itu ya lumbung, tapi sama-sama Sumatera Barat Mbak. Ya. Di Minang itu rangkiang, di anu kopuak itu. Oke, baik. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Ya, kalau diistilahkan berarti lumbung itu seperti gudang ya. Kita Iya, benar, Mbak. punya Iya. gudang makanan. Tempat penyimpan. Iya. Tempat menyimpan makanan gitu ya. Tapi itu besar ya Pak ya masing-masingnya. Itu Kalau yang misalnya leit gitu? Rangkiang itu ukurannya enggak terlalu besar Mbak. Pokoknya cukup untuk menyimpan gitu aja. Tapi di atas panggung gitu. Oke. Ya. Jadi Baik. kalau tadi nambahin Mbak Pak Ujang ya Pak, Iya. ini kan tempat menyimpan. Iya. Nah seberapa besar, seberapa luas itu kan tergantung kebutuhan masing-masing Iya. masyarakat. Masyarakat bisa keluarga, bisa kelompok tani tadi, atau bahkan tingkat kelurahan. Iya. Jadi seperti itu Mbak, luas atau besarnya kita kembalikan ke itu daerah Iya. masing-masing. Ini kan adat istiadatnya kan beda-beda. Gitu. Kalau kelompok tani mungkin lebih besar ya. Kalau yang untuk keluarga pribadi-pribadi kecil Iya, ya. mungkin gini, kalau lumbung di kelompok yang selama ini di Salatiga itu lumbungnya itu memanfaatkan bangunan di milik kelompok atau anggota kelompok tani yang kemungkinan sudah tidak terpakai kemudian direnovasi terus didaya gunakan. Iya. Jarang sekali yang bangun. Gitu ya. Jadi memanfaatkan Iya. yang sudah ada untuk ini ya. Tapi pastinya dengan ini ya aman ya, aman artinya dari jangkauan tadi Aman, tikus tikus, atau air misalnya Iya. begitu ya. Hewan. Begitu Bapak ya. Nah tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Ujang ya. Ini manfaatnya ya dari lumbung pangan. Ini apa nih manfaatnya Pak? Tadi Pak Ujang jangan gitu. Nanggulangi kalau masa paceklik gitu. Yang utama itu. Iya, Jadi betul. ini memang perhatian pemerintah ke masyarakat ini sangat Mbak, sangat tajam gitu. Iya. Kurang apa gitu loh Pak pemerintah. Jadi tinggal bagaimana masyarakat itu memanfaatkan peluang ini. Ya, jadi ini pas masa-masa musim kemarau ini kan tanaman sudah pada banyak yang sudah habis Kering. panen gitu. Nah, ini kan waktunya dari kemarin itu sudah nyimpen lah, ini waktunya mungkin kalau yang sudah kekurangan bisa memanfaatkan. Nah, dan lagi pula ini Mbak, sebagai informasi bulan-bulan ini tahun ini gitu Pak ya, Yeah. akan ada itu bantuan lumbung juga. Oke. Jadi pemerintah itu sudah mewanti-wanti kondisi musim kemarau panjang ini dengan berbagai bentuk pelatihan, salah satunya bantuan lumbung pangan ini. Tapi bentuknya gabah ya Mbak yang tahun ini. Macam-macam Mbak bentuknya, ada yang beras, ada yang gabah. Nah, kebetulan kelompok kami yang di Argomulyo ini Pak ya. Iya. Ini bentuknya nanti gabah. Kalau gabah itu ya
ada kelebihan kekurangan masing-masing nih. Kalau beras kan harus langsung cepat dikonsumsi gitu. Iya. Kalau gabah kan agak lama bisa Harus digiling. disimpan duluan Oh, lama. lebih awet ya, Pak ya? Gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Jadi bangunan untuk menanggulangi kalau masa-masa paceklik gitu. Baik, nah ini artinya istilahnya kita mempersiapkan Iya. sebelum masa musim kemarau. Berarti masa untuk persiapannya itu justru pada pas musim penghujan, Pak. Iya, betul. Begitu, Pak ya. Jadi ya ini sama hal dengan kita nabung lah. Persiapan-persiapan yang dikhawatirkan kan kondisi terburuknya, Mbak. Iya. Kalau kondisi terbaik sih nggak usah kita pikirkan. Iya. Jadi umpamanya ini kan ada informasi dari BMKG tahun ini kan ada kemarau panjang. Nah, persiapan apa yang salah satunya ya ini tadi lumbung ini kan untuk mempersiapkan apabila nanti pas waktunya tanam belum bisa, kita bisa memanfaatkan cadangan pangan yang ada di lumbung untuk kebutuhan konsumsi kita sebelum kita melakukan budidaya tanaman. Sebelumnya kalau argomulyo itu Mbak, tanaman padinya itu dikit sekali. Sedikit ya, karena lahannya tidak terlalu luas ya, Pak ya. Kalau Kota di Salatiga. wilayah kerja kita itu Kecamatan Argomulyo itu cuma berapa hektar, Pak? 10 hektar ya? Yang banyak yang ladang, Pak. Kalau padi paling 10 hektar, Pak ya? Ya, 10 hektar itu di kecamatan di Kelurahan Di Ledok. Kelurahan Ledok. Itu sekitar 10 hektar. Itu kan makanya ini kan salah satu tujuan lumbung pangan itu kan mereka-mereka yang kondisi pertanian utamanya padi itu atau tanaman pangannya kurang, itu bisa itu membuat lumbung pangan. Lumbung pangan. Kalau lumbung pangan dibuat di sentra-sentra produksi padi ya enggak apa-apa, tapi kan kelihatannya kan agak-agak gimana gitu. Memang semuanya enggak masalah sih, Mbak. Tadi untuk paceklik itu tadi. Gitu. Baik. Nah, kalau misalnya Kota Salatiga kan lahannya memang sempit, adanya ladang yang tadi ya. Artinya pangan itu kan tidak harus padi ya, Pak ya. Iya, Iya. betul. Bisa apa ya? Ketela, umbi-umbian begitu. Kalau misalnya kayak ketela, umbi-umbian itu dia bisa bertahan selama berapa lama ya, Pak ya kalau disimpan gitu, Pak? Kalau dalam suhu ruang tidak terlalu lama, Pak ya. Tidak Paling terlalu lama, seminggu iya. udah Seminggu udah ya. busuk. Tapi kalau diawetkan dengan vakum terus dinginkan itu bisa lama, Mbak. Sama seperti mungkin daging gitu. Itu kan tanaman pangan yang ya kalau di suhu ruang ya akan kontaminasi jamur paling cepat busuk gitu paling. Ya sama dengan nasi. Gini, Mbak, untuk mensiasati itu ketela kan nggak bisa tahan lama ya. Iya. Itu di kita itu sudah ada petani atau kelompok wanita tani yang buat jadi mokaf, Mbak. Apa tuh? Mokaf. Iya. Modified Tepung mokaf dari ketela pohon, Mbak. Akan lebih awet. Nanti setelah disimpan itu kan bisa digunakan lama kalau berupa tepung. Tepung padi, kirap apa itu ya? Bukan, tepung mokaf. Mokaf. Itu olahannya bisa untuk bakmi, untuk apa? Oh, gitu. Banyak, Mbak. Iya. Itu penganeka ragaman ya. Iya. Untuk olahan itu. Ya, artinya tidak harus lumbungnya itu kan tidak harus dalam bentuk apa ya, Pak ya, kalau yang dari ladang tadi kan daripada 1 minggu sudah tidak bisa digunakan, artinya bisa diolah dulu ya, Pak ya, supaya lebih bertahan lama. Namanya diversifikasi pangan itu. Diversifikasi. Penganekaragaman gitu. Kuwi bosone angel Jadi ya. Kalau dimakan langsung dengan produk itu kan kurang bosen. Ketela dibuat gitu ya. Dibuat apa, Pak? Klenyem dan sebagainya itu. Gemblong Kan penganekaragaman pangan biar nggak bosen. Iya. Pengawetannya orang awet itu sudah pinter-pinter, Pak. Sudah melakukan KWT. Jadi mereka sudah pakai vakum, disimpan di Oh, freezer. Dan mereka itu sudah punya juga kadaluarsa. Mungkin berapa bulan, Pak? 3 bulan. 3 bulan bisa. Iya. Dan itu sudah dipasarkan keluar Salatiga. Oh, gitu. Dan itu ya. dulu itu ya kita, Pak ya, para penyuluh-penyuluh senior kita ya, yang mendamping mereka, yang membuka KWT itu ya. Artinya ada pelatihan ya kepada ibu-ibu itu untuk mengolah kembali bahan pangan. Justru sekarang mereka yang memberikan
melatih, bukan kita. Gantian, Karena karena mereka lebih Iya. terampil karena setiap hari Karena sudah melakukan. ahli, iya. sudah Iya, membuat, benar. menjual mereka. Apalagi kan Kota Salatiga yang tadi dikatakan lahan untuk pertanian padinya kan tidak Terbatas, terlalu banyak, terbatas. iya. Kan banyak yang Iya. dari pangan Iya. selain padi ya Pak ya. Iya. Jadi memang harus diupayakan tadi ya Pak ya. Iya. Supaya lebih awet ya Iya. Pak. Dan supaya tidak membosankan Iya. ya. Karena ya gimana sih orang Makan. bilang kalau orang belum makan nasi itu belum makan, ada yang bilang begitu ya Pak ya. Iya. Iya. Padahal kita sekarang disarankan ya untuk selain jangan hanya makan nasi, nasi, ya Pak iya. ya. Jangan makan nasi, jangan makan lontong. Saya nggak makan nasi tapi makan lontong. Apa bedanya ya Pak ya? Inilah yang salah satu penyebab kenapa Mbak, stabilitas pangan kita tuh sering goyah karena konsumsi kita tuh sangat berlebih. Ini data dari 2014 Mbak. Konsumsi kita tuh hampir 125 kg per kapita per tahun. Itu satu orang Mbak. Jangan bayangkan saja, jenengan itu setahun makan hampir 1 kintal seperempat. Ini data di BPS ini. Beda dengan negara-negara lainnya gitu. Lain. Jepang, Thailand, Malaysia itu di bawah 100. Apalagi Vietnam gitu. Vietnam itu kalau makannya kan macam-macam, nggak cuma padi. Mereka buah-buahan makan, umbi-umbian makan. Iya. Nah, dulu sebenarnya tiap daerah itu kan punya makanan lokal gitu. Kayak Madura itu jagung, Iya. Papua itu sagu. Umbi-umbian. Nah, Iya. Terus Benar. seiring dengan berjalannya waktu, kita pernah swasembada tahun 84 kalau nggak salah Mbak. Lah, itulah swasembada itu kemudian pemerintah memberikan tunjangan itu berupa beras gitu. Nah, akhirnya semua merasakan semua beras nasi. jadi tuman tadi Pak ya. Akhirnya tahun-tahun ini beras semakin berkurang karena Iya, konsumsi iya, iya. semakin besar dan kita kesulitan untuk itu tadi swasembada berkelanjutan. Kalau swasembada bisa Mbak, tapi yang berkelanjutan itu yang susah. Iya. Mempertahankan, Mbak, yang mempertahankan susah. ya. Iya. Apalagi Tantangannya banyak sekali. Alih fungsi lahan tadi konsumsi semakin besar, Iya. perubahan iklim dan sebagainya, air hama itu. Sekarang ini juga yang orang banyak bilang salah mongso juga ya Pak ya. Iya. Kayak misalnya harusnya itu sudah musim kemarau, masih Masih musim musim penghujan, hujan, itu iya. tanamannya bingung juga ya Pak. Bingung juga. Petaninya juga bingung, Mbak. Oh, oke. Dulu kalau Penyuluhnya ada bingung nggak? Penyuluhnya? sama. Sama. Kalau dulu ada cenggeret itu Mbak yang Iya. bunyi itu kan Oke. sudah memasuki kemarau ya. Kemarau. Ya, Tapi betul. sekarang itu bunyi tetap masih ada hujan. hujan, Nah, ya. Betul. Iya. Terus salah satunya ini Mbak untuk biar nasi tidak boros itu ada slogan Mbak. Slogannya gimana nih Pak? Kenyang nggak harus nasi Mbak. Yang lain kan bisa mengenyangkan juga. Itu di pojok-pojok RT itu ditulisi gitu. Oh, Ya supaya nanti kan supaya nancep ya, Pak, ya? terekam ya, terekam. Makan tiwul juga kenyang, makan grontol juga kenyang gitu Mbak. Oke. Tapi saya juga lihat kan Pak, sekarang itu kebiasaan anak-anak itu sudah mulai meninggalkan nasi kelihatannya. Pindah ke mie gitu. Apa bedanya ya Pak ya? Itu jadi masalah baru Pak. Karena bahan bakunya kan impor itu. Ya, malah jadi masalah baru Iya. dan tidak menyehatkan Iya. juga ya Pak ya. Sebenarnya Salah satu sudah terpenuhi dari nasi, Iya. tapi timbul masalah baru. ya baiklah. Tadi dikatakan bahwa ya memang petani harus mempunyai lumbung pangan ya karena situasi ya tidak menentu juga ya Iya, betul. musimnya tidak bisa diprediksi begitu ya karena itu memang sangat penting adanya lumbung pangan. Nah ini bagaimana implementasi lumbung pangan yang ada di Kota Salatiga ini Pak Oke, Agus? kalau Salatiga ini kan sebenarnya kegiatan lumbung ini udah lama. Kira-kira kita tahun 2016-an lah. Oh 2016. Jadi itu dari dana DAK, dana alokasi khusus dari Kementerian Pertanian, utamanya dulu masuk ke dulu masih ada itu Mbak Dinas Pangan. Sekarang Dinas kan Pangan. dinasnya sudah melebur ke Dinas Pangan dan Pertanian. Jadi sebenarnya sudah lama. Jadi tinggal melanjutkan saja ini tahap kemandirian. Jadi kegiatan lumbung yang sudah ada itu terus berlanjut bagaimana? Tapi ini Mbak, selain dana DAK ternyata dengan berjalannya waktu pemerintah mulai melirik sumber-sumber dana lain untuk pengadaan lumbung ini. Ini yang terbaru nggih ini ada dana apa ya? Dari Dewan Mbak. Dananya apa saya nggak
belum begitu jelas. Ini kebetulan nanti bulan-bulan ini Pak ya. Iya. Kemarin sudah datang malah Pak. Kelompok kami di wilayah Randuaja itu sudah datang 2,2 ton gabah kering giling. Jadi itu salah satu bahan baku untuk mengisi lumbung pangan di Kelurahan Randuaja di salah satu kelompok. Gitu Mbak. Jadi implementasinya udah lama sih sebenarnya kalau yang pangan itu. Baik ya. Sudah berjalan. Gitu. Dan artinya ada persiapan sebelumnya ya Pak ya, dari pemerintah Kota Salatiga juga melalui penyuluh juga ya para petani supaya persiapan gitu ya. Kalau persiapannya sekarang kan, sekarang sudah masuk bulan musim kemarau, gimana mau menabungnya ya Pak ya. Nabung itu kan kalau sekali ya nggak bisa ya Pak, butuh waktu begitu ya, sedikit-sedikit begitu Pak ya. Baik, satu lagi nih ya, tadi juga sudah disinggung keuntungan ya dari lumbung pangan itu apa saja nih Pak? Wah, banyak ya Pak. Banyak sekali Mbak. Banyak banget ya. Iya. Tadi yang utama tadi kan paceklik tadi. Menampung, menyimpan. Jadi kalau mempunyai kelebihan itu dijual murah, itu kan bisa disimpan dulu Mbak. Tunggu waktu yang pas untuk menjual. Contohnya ini dulu saya wilayah Pulutan Mbak. Sekarang kan dipindah ke Argomulyo. Ini contoh di Pulutan dulu itu ada petani yang nanam jagung. Ketika panen jagungnya turun harganya. Lah dia simpan. Salah satu fungsi lumbung itu untuk menyimpan hasil panen, kemudian dijual lagi ketika harga bagus. Naik. Ditunda dulu jualnya. Itu salah satu fungsi dari selain paceklik tadi Pak ya. Strategi penjualan juga ini ya Pak. Tapi ini bukan menimbun Pak ya. Kalau menimbun lain lagi. Nanti kalau menimbun kan kena pasal nggak gitu. boleh. Pidana itu Pak. Kalau Kita nggak ngajari Mbak itu. Kita nggak boleh ngajari. Tapi artinya tidak menimbun, tapi untuk cadangan. Untuk cadangan ya. Cadangan kan enggak partai ada besar. sebagian tetap keluar ya, tetap keluar, ada sebagian yang disimpan begitu ya. Menimbun itu lebih ke membeli terus disimpan. Iya, bukan dari petaninya ya. Kalau petani kan produksi terus ditunda dulu baru dijual. Tapi juga termasuk strategi penjualan juga ya Pak ya. Karena kalau misalnya harga terlalu turun juga rugi juga. Rugi dari pupuknya dan lain-lain. Lagian itu kalau jagung semakin disimpan kan kadarnya semakin berkurang, Pak. Itu kan semakin mungkin agak optimal kan semakin bagus lah. Tapi jangan lama-lama, nanti kalau lama kadarnya hilang ya rusak. Jadi penyimpanan tetap ada waktunya. Jagung. Jadi, kalau jagung itu bisa kuat berapa lama Pak untuk penyimpanan Pak? 3 bulan masih bagus. 3 bulan ya Pak ya. Itu kan nanti kan kalau jagung itu kan banyak yang nyari sebenarnya Mbak. Ada pengepulnya kalau di Salatiga di pasar itu ada, di Pabelan itu ada. Jadi ketika pas harga bagus masuk. Kalau enggak ya pas harga jelek tunda dulu gitu. Jadi enggak terlalu turun gitu ya Pak ya harganya ya. Beda dengan padi Mbak. Kalau padi itu ada namanya HPP, harga pokok penjualan itu kan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Beda dengan padi. Kalau jagung kelihatannya belum ada. Kalau padi kan produk strategis itu loh yang jadi bahan politis kalau naik turun tadi. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih ya, bagaimana tahapan-tahapan untuk penumbuhan lumbung pangan di masyarakat begitu Pak ya, proses-prosesnya bagaimana? Kita akan break dulu ya Pak ya untuk dengarkan beberapa pesan. Jadi teman setia jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
Baik teman setia, kita lanjut kembali dialog interaktif kita bersama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga dengan satu tema diskusi tentang lumbung pangan, dan masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa, ada Pak Agus Purnomo dan Pak Ujang Burhan ya, yang siap untuk membagikan informasi kepada kita semuanya. Nah, kita sampai pada ini ya Pak ya, proses atau langkah-langkah dalam pertumbuhan lumbung pangan masyarakat ini, bagaimana nih prosesnya ini? Jadi kalau kegiatan lumbung itu sebelum diadakan kegiatan itu ada namanya tahap penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian. Jadi kalau penumbuhan itu dilaksanakan kegiatan namanya kayak di CPCL itu loh Pak. Jadi diidentifikasi dulu. Kira-kira ini kelompok ini mau enggak? Terus bermanfaat enggak? Nah, itu namanya identifikasi dulu di tingkat kelurahan Pak ya. Kelurahan nanti kan penyuluh yang akan turun mengidentifikasi kelompok calon lokasi tadi. Itu yang tahap penumbuhan. Terus ada pengembangan. Itu semua kegiatannya verifikasi dan sebagainya. Terus yang terakhir tahap kemandirian. Kemandirian itu pemantapan kegiatan lumbung. Setelah dibantu kegiatan lumbung ini, kelompok ini bisa mendayagunakan potensi di wilayahnya. Jadi umpamanya setelah distimulan dengan 2,2 ton gabah ini, mereka mampu memutar lagi kegiatan 2,2 ton itu menjadi produk sembako umpamanya. Ini yang berjalan di Salatiga ini. Jadi yang awalnya padi atau beras atau gabah, kemudian bisa berkembang Mbak. Sembako ya Pak ya. Jadi sembako. Telur, gula pasir, minyak goreng, dan sebagainya. Begitu, ya? Ini sudah berkembang Mbak. Jadi tidak apa-apa. Yang penting itu lumbungnya tetap jalan. Jadi ketika ada paceklik itu kelompok tani atau masyarakat bisa mengakses lumbung yang ada di masyarakat seperti itu. Nah tadi Pak Agus menyampaikan bahwa lumbung itu isinya tidak hanya dari pangan ya, yang tadi ladang ataupun pertanian, tapi bisa sampai ke telur, ada sembako. Nah artinya begitu bagi masyarakat yang membutuhkan sembako, itu berarti bisa beli di lumbung atau bagaimana? Atau harus di toko koperasi dari itu Pak? Bisa sekali ya Pak ya. Bisa. Nah ini kan artinya langsung itu kan harganya mungkin lebih miring begitu Pak ya, kan? Jadi kegiatan pertama itu kan stimulannya kan tadi gabah atau beras. Setelah beras itu diputar untuk usaha kelompok, itu kan ada semacam laba. Nah, itu kemudian diputar lagi, bukan hanya beras, tapi beras tetap ada ya Mbak. Jangan sampai beras itu dihilangkan atau padi dihilangkan. Hasil laba itu kan bisa diputar untuk tadi sembako tadi, telur dan teman-temannya tadi. Ini sudah berjalan. Jadi teknisnya kegiatan di kelompok tani yang sudah melaksanakan lumbung tadi itu utamanya anggota dulu Mbak. Anggotanya kayak koperasi lah. Anggota yang dimakmuran dulu. Setelah anggotanya makmur, sudah mandiri, sudah tidak begitu membutuhkan sembako, itu baru masyarakat sekitar seperti itu. Gitu, harganya lebih miring Pak ya. Lebih miring. Jadi kan masyarakat otomatis apalagi ibu-ibu Pak, harga miring itu pasti dicari. Dan ini sebagai informasi aja Mbak. Jadi di Dinas Pangan dan Pertanian sampai bulan Juni kemarin Mbak itu sudah berapa kali ya? Ada namanya TTI Mbak, Toko Tani Indonesia itu sudah berulang-ulang mengadakan itu tadi. Jadi kegiatan itu diambil salah satunya dari lumbung pangan tadi. Jadi seperti itu. Gitu ya. Ini kayaknya ada mau bertanya Bapak. Coba ya kita angkat. Ya, halo, selamat siang. Oke. Ya. Ujang. Pak Ujang, Pak Ucup. Ganti-ganti nama nih ya. Yo beda dong. Iya. Lumbung ya.
Tapi saya suatu saat saya disuruh untuk mengambil sesuatu berjaringan. Ternyata rumpun dengan berjaringan itu satu sama ternyata berbeda. Beda Pak, iya. Ya, tidak bersama saya penasaran juga kalau penjelasan Pak Agus dan Pak Tian apa sih sebetulnya beda antara rumpun dengan berjaringan. Berjaringan. Iya, iya. Ah. Mm-mm. Mm-mm. Saya mengatakan bahwa sebetulnya itu adalah kayak kelompok atau anggota yang mereka apa namanya ikut atau tergabung dalam hubungan. Harganya stabil ya. Oh, nggih. Oke. Nggih. Iya. Sama-sama. Oke, ini Pak Ari yang ada di Pak Ari. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Monggo Pak kalau berjaringan. Pedaringan. Begini, Pak Ari, bedanya lumbung dengan pedaringan Pak ya. Kalau yang di desa itu ada yang namanya pogo Pak ya. Pogo. Kalau Oh iya. pedaringan itu pogo, Bu. Iya Mbak. Pogo itu di atas tungku. Itu semua apa ya? Dapur. Semua panenan bisa ditaruh di atas. Itu tujuannya supaya awet Mbak. Oh Nah, iya. tidak bubuan seperti jagung, padi itu disimpan di atas. Dicandal-candal itu ya Pak ya. Di atas pogo itu lebih awet dan tahan lama. Jadinya bisa untuk cadangan juga Mbak. Karena kalau ditaruh di gudang biasa yang lembab yang apa, itu kan timbul jamur nanti membusuk busuk, ya. tidak tahan lama. Kalau disimpan di pogo atau pedaringan itu lebih tahan lama. Itu memang nenek moyang kita itu sudah pandai Mbak ya. Sudah pandai itu sebenarnya. Itu sistem diasap kata. Karena asapnya kan naik ke atas membuat itu kadar airnya berkurang, terus menjadi kering, lebih awet gitu Mbak. Nah, itu bedanya lumbung sama pedaringan. Nah, gitu. Begitu Pak Ari. Jadi kalau tadi lumbung di awal itu kan tempat menyimpan. Tempat menyimpan itu kan umum Mbak ya. Iya. Bisa gudang, bisa ruang tidur mungkin yang dialih fungsikan. Jadi seperti itu. Pedaringan tadi seperti itu Pak ya. Iya. Nah, lebih ke pengasapan tadi. Jadi itu lebih pribadi ya, masing-masing gitu ya. Terus selanjutnya yang tadi yang lumbung, lebih ke kelompok. Memang Mbak. Jadi ini tadi kan kita belum sampai situ gitu. Jadi syarat penerima bantuan lumbung itu apa? Dan kalau di kita di Dinas Pangan dan Pertanian itu harus sudah tergabung dalam satu kelompok tani atau kelompok tani, Mbak. Jadi sudah tercatat di namanya Simluhtan, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Itu yang mempunyai Kementerian Pertanian, Pak. Jadi kalau belum terdaftar atau nyantol di situ, mohon maaf belum bisa untuk melaksanakan kegiatan lumbung pangan. Jadi awalnya memang di kelompok Mbak, tapi begitu kelompok tadi ya saya sampaikan sudah mulai mandiri, itu bisa merembet ke anggota masyarakat lain. Salah satunya kegiatannya lah kegiatan Bazar Tani atau Toko Tani Indonesia. Itu kan seperti itu. Terus tadi apakah bisa menstabilkan harga padi atau beras gitu? Itu di luar kemampuan kelompok. Jadi harga ini kan Mbak, kita bayangkan seperti ini. Petani sama penjual motor itu kan, kalau petani kan tidak bisa menentukan tak dol sak mini. Tapi kalau penjual motor kan nek motor anyar yo 15 juta. Tapi kalau petani kan nggak bisa. Petani itu malah yang disetir oleh pasar. Beda dengan tadi contoh motor gitu. Kalau motor ya 12 juta nggak boleh ditawar gitu. Tapi kalau padi itu di tingkat petani tawar menawar. Pak tak tebas sak ini ya Pak. Sak ini lambune
segini, saya tebas segini. Lah itulah salah satu kelemahan kita. Makanya pemerintah menetapkan HPP tadi, harga pokok penjualan tadi untuk itu menekan turunnya harga. Meskipun HPP ini sampai sekarang menjadi sering diprotes oleh petani untuk dinaikkan lagi. Tapi pemerintah masih bertahan karena apa? Dengan naiknya HPP ini nanti akan terjadi reaksi berantai, Mbak. Pada akhirnya timbul inflasi. Iya, semuanya inflasi naik. Salah satu banyaknya inflasi yang tinggi ini kan produk pertanian, utamanya cabai. Iya, benar. Ya ini kan, jadi pemerintah itu sebenarnya sudah mulai menata kegiatan tata niaga ini, Mbak. Jadi bagaimana barang itu tetap ada, harga tetap stabil ini, tapi kembali lagi kalau kemungkinan terburuk tadi Pak Ari tadi, apakah bisa untuk menstabilkan harga beras, ini di luar kemampuan kelihatannya. Jadi ini faktornya banyak sekali. Jadi harga ini kan bukan hanya di Kementerian Pertanian, Mbak, di Kementerian Perdagangan, terus mungkin di Kementerian Perindustrian juga cuaca ini kan juga sangat berpengaruh. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi ya kecil-kecilan dulu, kelompok sudah mandiri, nanti menyebar ke masyarakat. Dan itu dari satu kelurahan tidak cuma satu kelompok, Mbak. Biasanya kan ada beberapa kelompok yang kemudian akan bersinergi. Saling membantu. Produknya apa wae? Kono nek kurang njebuk kene kurang njebuk kene. Seperti itulah. Dengan kelompok tani dari satu kelurahan aja. Bisa antar kelurahan, bisa antar kecamatan. Nah, ini yang terjadi di Salatiga seperti itu. Itu dalam satu kelurahan itu ada berapa kelompok tani sih, Pak? Maksudnya yang lumbungnya? Macam-macam, Pak ya. Macam-macam, Mbak. Contoh di tempat saya yang di Noborejo itu ada 3 kelompok, Mbak, yang 3 dapat. kelompok. Ya. Mungkin di tempat Pak Agus lain juga, di tempat yang lain ada yang banyak lagi juga. Di tempat saya baru 2 kelompok, Pak. Baru 2 kelompok. Di wilayah binaan saya maksudnya. Itu kenapa berbeda-beda, Pak? Tergantung apa nih? Yang tadi kan yang pengembangan kemandirian. Penumbuhan kita identifikasi dulu. Kira-kira ini mana yang kelompoknya ini mau dan mampu enggak? Maksudnya ya. Kalau kita punya kegiatan punya kegiatan ini kira-kira akan di kegiatan ini tak kena kelompok ini jalan enggak? Itu kan kita juga harus tanggung jawab masalah identifikasi tadi, verifikasi di lapangan seperti apa. Seperti itu kira-kira, Mbak. Sambil jalan kita tetap memperbaiki. Jadi tidak serta-merta mereka ujuk-ujuk langsung bisa itu kan, harus kita dampingi seperti itu, Mbak. Ya, ada bimbingan ya, Pak ya. Oke, tadi sudah dijawab ya, untuk syarat penerima bantuan lumbung itu harus jadi anggota kelompok tani. Terus, untuk para petani yang ada di Kota Salatiga, apakah semuanya sudah terdaftar di kelompok tani ini, Pak? Tentu belum, Mbak. Nah, ini. Jadi seperti ini. Banyak sekali, Mbak. Pak, kenapa mereka Pak? Tidak mau bergabung di kelompok tani? Salah satunya yang saya temui itu biasanya ada konflik internal di dalam kelompok. Sudah ada yang sudah jadi anggota kemudian keluar. Pernah saya tuh pribadi tak temui, Pak, kenapa tuh Pak keluar? Wah, aku nang kono ora entuk apa-apa, Mas. Di sini melahur gini gitu loh. Saling menyalahkan lah. Akhirnya dia keluar. Padahal masih statusnya petani. Beliau masih petani tapi tidak mau bergabung dengan kelompok tani. Ada juga yang keluar karena faktor usia. Ada juga yang keluar karena faktor pekerjaan, beralih fungsi profesi. Dan sebagainya. Banyak sekali. Banyak sekali, Mbak. Faktor usia kenapa, Pak? Jadi umpamanya di wilayah saya itu ada kelompok tani yang usaha utamanya itu ternak sapi perah gitu. Jadi kalau di Argon kan sapi perah. Itu faktor usia, dia keluar karena sudah tidak mampu untuk memerah susu. Karena memerah susu itu harus pagi sama sore. Berat ya, Pak ya. Dia faktor usia tadi dia sudah nggak mampu, akhirnya dia keluar. Tidak ada penerusnya, misalnya dari anaknya begitu ya? Ada yang tidak. Inilah tantangan kita di sektor pertanian, Mbak. Milenial itu ya, supaya pada jadi para pemuda-pemudi itu untuk menyenangi dunia pertanian agak sulit. Karena tadi banyak faktor bahwa produk pertanian itu risikonya besar sekali. Produk yang unpredictable. Produk yang sangat rawan dengan pergantian musim dan sebagainya. Itu yang kemudian para penerus itu
apa ya, awang-awangan. Tidak belum tertarik atau Nggih. melirik ya. Nggih. Oke. Meskipun Untuk regenerasinya Mbak itu terlalu apa ya, sulit karena dipandang pertanian itu kotor Mbak ya, kotor, tidak menghasilkan, miskin. miskin. Padahal Ya. kalau sukses ya banyak juga ya, Mbak ya. Ya, terus enggan jadinya anak-anaknya itu meneruskan pertanian tuh enggan, malah pilih yang di pabrik Mbak, di pabrik, kerja kerja, pabrik. apa bangunan itu lebih suka. Terus untuk salah satunya yang ada di tempat saya di Noborejo itu ada juga Mbak yang mau ikut gabung ke kelompok tani, tapi awang-awangan. Oh. Masuknya itu katanya, lah napa ora mlebu? Aku wis nganu Pak kabotan nek mlebu. Lah urunane pertama akeh menok. Gitu Mbak. Karena gitu ya. di kelompok tani yang peternakan itu udah kaya-kaya Mbak. Itu kasnya itu bukan jutaan lagi Mbak, ada puluhan juta Mbak. Oh, Itu. jadi terus Iya, warga baru kalau jadi warga upward baru ya. masuk situ kan terlalu berat Mbak. salah satu ya itu dari sekian Itu salah faktor satunya. kenapa belum Gabung bergabung. dalam kelompok tani itu. Oke Iya. deh, baik. Banyak Ya, faktor. Nah ini dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, bagaimana mengatasi kemungkinan adanya risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya, Pak? Nah ini sebelum kegiatan dilaksanakan kan ada namanya identifikasi, verifikasi lah, itulah iya. salah satunya cara untuk mengurangi risiko yang ada. Meskipun risiko tetap ada, nggih. Iya. Seperti itu kira-kira, Mbak. Ya, jadi supaya tidak ada kerugian ya Nggih, harapannya. harapannya kegiatannya tetap jalan. Kegiatan tetap jalan gitu ya. Oke, nah ini mungkin ada di antara para petani yang masih kurang jelas ya dengan informasi ini, Nggih. gitu ya. Mungkin kemana nih kalau mau bertanya ini Pak? Nggih, terima kasih Mbak. Mbak siapa? Mbak Gita. Mbak Gita. Terus. Oke, jadi kalau ada pendengar yang atau pemirsa yang kurang jelas ingin berdiskusi dengan kami, bisa langsung ke Dinas Pangan dan Pertanian yang beralamat di Jalan Menur nomor 27 Salatiga, atau ke BPP masing-masing kecamatan. Kita punya 4 BPP Mbak, Kecamatan Argomulyo, di Jalan Soekarno-Hatta, setelah Terminal Tingkir. Kemudian BPP Kecamatan Tingkir ada di lokasi Balai Benih Ikan Tingkir. Kemudian BPP Sidomukti ada di Komplek Rumah Potong Hewan. Iya. Kemudian BPP Sidorejo ada di kantor pusat di Jalan Menur. Jadi di tiap BPP itu ada penyuluh yang bisa memberikan masukan atau diskusi masalah pertanian secara umum. Jadi termasuk masalah lumbung ini juga. Jadi kalau para petani ingin punya, saya pengen nanam cabai yang baik seperti apa, itu bisa diskusi langsung ke BPP-nya. Supaya sukses ya Pak ya untuk bertanam gitu, cabenya. Baiklah, terakhir ini pesan-pesan ini, pesan Monggo, dan harapan Pak Ujang. buat para petani, Pak Ujang, monggo silakan. Pesannya ke petani. Begini Mbak ya, harapan dari seorang penyuluh itu cuma gini, kalau panen bagus itu ikut seneng, tapi kalau panennya nggak bagus itu Melu juga ikut sedih. sedih, Iya. nyawang itu sedih itu aja. Jadi seperti itu, tetap Iya. digeluti. Pertanian itu hebat, pertanian itu tidak dipandang sebelah mata gitu loh. Tetap jalan terus. Tetap Karena tidak semangat, ada ya. petani, kita tidak makan. Yes, petani Iya. adalah ujung tombak ya Iya, benar, untuk iya. menghasilkan produk pangan. Iya, Monggo iya. Pak Agus kalau ada pesan-pesan Pak Sama silakan. sih karena Pak Ujang pesannya tetap semangat para petani di Salatiga khususnya, tetap semangat meskipun tantangan semakin banyak Iya. alih fungsi lahan, pembuatan perumahan Iya. terus musim yang semakin regenerasi yang semakin lama, semakin susah juga. Tapi para petani kita harapkan tetap semangat lah, pesannya seperti itu. Kesannya apa Pak? Kesannya? Kesannya itu petani itu tidak pantang menyerah, Mbak. Bener, Mbak. Yang saya hadapi itu petani gagal panen. Tetap nanam. Tetap Pak. Nanam. Nggak Masa ya kapok. terus Iya. mutong ya, toh? Mutong enggak nanam ya Nggak Pak ada ya. kapoknya. Gitu. kapok lombok itu aja saya ya. salut sekali, Mbak. Iya. Berarti semangatnya itu dan tekadnya luar Luar biasa, biasa. Iya, benar, gitu Mbak. ya. Ya ini juga kepada para generasi muda ya, Nggih. mungkin bisa melirik juga ya Iya. untuk di pertanian ini supaya ya yang dibilang tadi pertanian adalah ujung tombak ya Benar, dari Mbak. Iya. hidup matinya sebuah Negara. negara ya. Iya. Tanpa makan kita nggak akan bisa apa-apa begitu Pak ya. Nggih. Baik, nah semoga para milenial juga
tergelitik hatinya untuk mulai melirik usaha pertanian yang ada di Kota Salatiga, gitu ya Pak ya. Iya, harapan seperti itu. Baik teman setia, tanpa terasa sampai kita di penghujung acara dialog siang hari ini. Waktunya kita harus berpisah nih Pak. Gak terasa 1 jam lebih loh Pak kita ngobrol ini ya. Terima kasih Pak Ujang, terima kasih Pak Agus kehadirannya di studio. Terima kasih oleh-olehnya yang menggugah semangat kita semuanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Karena segala sesuatu kalau ada persiapan pastinya akan lebih aman, lebih nyaman, dan pastinya hasilnya lebih maksimal. Begitu Pak ya? Iya. Oke, saya Gita Nugraha segera mohon pamit. Selamat menikmati bulan Juli. Semoga kita selalu semangat menjalani aktivitas untuk meraih mimpi-mimpi. Rene, Pak Der